Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kembali lagi dengan saya, Devi Agustia. Yuk anak-anak, kita mulai saja materinya tentang afiksasi. Apa sih afiksasi itu? Afiksasi adalah kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan. Dan pengertian dari kata dasar itu sendiri adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan. Kata yang belum mendapat pengulangan dan kata yang belum mendapatkan pemajemukan dan kata itu bisa berdiri sendiri. Banyak orang mengatakan kalau afiksasi adalah proses penambahan imbuhan terhadap kata dasar. Proses pengimbuhannya itu dinamakan sebagai proses afiksasi. Proses afiksasi itu yang gimana sih? Perhatikan contoh berikut. Ada kata minum ditambah dengan akhiran an menjadi minuman. Nah, itulah yang disebut sebagai proses afiksasi, yaitu penambahan imbuhan atau akhiran an terhadap kata minum menjadi minuman. Kemudian ada imbuhan per ditambah dengan rumah ditambah dengan akhiran an menjadi perumahan. Nah, itu tadi adalah contoh dari proses afiksasi. Kata yang mengalami afiksasi bisa berubah jenis. Yang pertama, verba bisa menjadi nomina jika mendapatkan imbuhan atau akhiran. Misalnya, minum merupakan kata kerja mendapatkan akhiran an menjadi minuman, menjadi nomina. Ada kata tulis, kata kerja atau verba mendapatkan akhiran an menjadi tulisan, berubah menjadi nomina. Kemudian, nomina juga bisa berubah menjadi verba jika ditambahkan dengan imbuhan. Misalnya, imbuhan meng bertemu dengan sapu kata benda menjadi menyapu kata kerja. Imbuhan meng bertemu dengan patung menjadi mematung menjadi kata kerja. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapatkan imbuhan. Yang pertama, akan berubah menjadi verba jika mendapatkan imbuhan meng. Misalnya, meng bertemu dengan kata patung menjadi kata mematung. Kedua, imbuhan bertemu dengan kata suara menjadi bersuara. Imbuhan kean bertemu dengan kata dasar sakit menjadi kesakitan. Keempat, imbuhan di bertemu dengan kata sapu menjadi disapu. Dan yang kelima, imbuhan ter bertemu dengan kata lengkap menjadi terlengkap. Kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan. Misalnya, ada imbuhan pen bertemu dengan kata patung menjadi pematung. Kedua, imbuhan per bertemu dengan kata suka menjadi penyuka. Ketiga, akhiran an bertemu dengan kata ketik menjadi ketikan. Dan keempat, ada imbuhan kean bertemu dengan kata lengkap menjadi kelengkapan. Jadi, dengan menambahkan imbuhan-imbuhan itu di dalam proses afiksasi dapat berubah jenis sesuai dengan imbuhan yang ditambahkan. Perhatikan contoh afiksasi berikut ini. Ada kata berimbuhan disebut yang merupakan jenis verba, dia mendapatkan imbuhan di dengan dari kata dasar sebut. Ada kata berimbuhan menakutkan, merupakan jenis verba, mendapatkan imbuhan meng dan an dari kata dasar takut.
Kemampuan merupakan jenis noumena mendapatkan imbuhan ke at dari kata dasar mampu. Getaran merupakan jenis noumena mendapatkan akhiran an dari kata dasar getar. Menyusui merupakan jenis verba mendapatkan imbuhan meng dan i dari kata dasar susu. Berasal merupakan jenis verba mendapatkan imbuhan ber dari kata dasar asal. Mengisap merupakan jenis verba mendapatkan imbuhan meng dari kata dasar isap. Menggigit merupakan jenis verba mendapatkan imbuhan meng dari kata dasar gigit. Gigitan merupakan jenis noumena mendapatkan akhiran an dari kata dasar gigit. Penelitian merupakan jenis noumena mendapatkan imbuhan peng-an dari kata dasar teliti. Terima kasih. Tolong pahami materinya benar-benar. Kalau tidak paham, boleh bertanya kepada Mem. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.